Coba. Matiin dulu. Lam, lam. Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan materi demokrasi dengan nama kelompok satu Ramsy Rinaldi Dayang Mataram, kedua Agus Satrio Pangestu, ketiga Rizky Hidayat, empat Gilang Giva Indria Putra, lima Farul Abila Aceh Badewa, enam Alvin Muhammad Hidayat, tujuh Ridwan Hamdani. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama. Satu, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Dan untuk demokrasi dan model demokrasi ada beberapa dalam buku karya Darmawan Arifa dan Dr. Andos Patarosa. Di antaranya satu, demokrasi klasik, yaitu demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan yang mencakup laki-laki merdeka. Yang kedua ada demokrasi totalitarian, yaitu model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Yang ketiga ada demokrasi langsung. Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Dan yang keempat ada demokrasi perwakilan, merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Dan yang terakhir ada demokrasi radikal. Demokrasi radikal ini adalah demokrasi yang berbentuk mendukung adanya desentralisasi atau partisipasi. Terus ada serta prinsip demokrasi menurut Pancasila, yaitu satu, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Yang kedua ada prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Terus ada prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu melaksanakan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat untuk menuju kesatuan dan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Yang kelima ada prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat seperti yang dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khairul Muslimin. Dan materi kedua akan dijelaskan oleh Agus Satrio Pangestu. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Ramzi tadi. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang A, hakikat demokrasi. Berdasarkan beberapa pengantar di atas, sesungguhnya secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri atas dua kata, yaitu demos dan kratein. Kata demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki makna pemerintahan. Jika kita hubungkan, maka dapat dipahami bahwa secara etimologi atau bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Tiga, perlunya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang A, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu manfaat demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan memungkinkan rakyat untuk memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Yang B, mencegah konflik antar golongan. Manfaat demokrasi berikutnya yaitu mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan golongan. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Yang C, hak-hak dasar terjamin.
Terwujudnya hak-hak dasar ini hanya bisa terjadi jika rakyat memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini, rakyat bisa menyuarakan hak-hak yang belum dipenuhi oleh penyelenggara negara. Yang D, terwujudnya kesetaraan. Manfaat demokrasi selanjutnya adalah mewujudkan kesetaraan. Ini karena kekuasaan demokrasi ada di tangan rakyat. Konsep pemerintahan demokrasi sendiri merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua warga negara dianggap sama, tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. E. Menciptakan ketertiban umum. Manfaat demokrasi adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Oke. 4. Kemudian Sumber historis, sosiologis, kemudian dan politik tentang demokrasi. Terdapat 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam menurut kebenaran dan keadilan ilahi dalam sembilan masyarakat serta persaudaraan antar manusia. Ketiga, paham sosialis barat. Lalu berdasarkan ketiga tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Istilah demokrasi yang dirumuskan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia ketika merdeka. Pertama, paham kedaulatan rakyat sesungguhnya merupakan paham yang bersumber dari sila keempat dasar negara Indonesia. Meskipun paham tersebut bersumber dari sila keempat Pancasila, namun telah nampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. B. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Salah satu sumber yang dijadikan pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, bukanlah demokrasi yang sekuler. Yang C, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Gilam. Silakan Gilam. Gilam. Oke, ini materi kelima yaitu dinamika dan tantangan demokrasi. Sejak masuk era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata, didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini. Secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujar kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculan ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Ilustrasi demokrasi, lihat foto ilustrasi. Aduh, nggak ada fotonya. Oke, kita lanjut aja ya ke
Bab 6. Esensi dan urgensi demokrasi. A. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia. Juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Berikut ini Lam. terangkan. Kemudian Alvin dan Double. Baiklah, izin melanjutkan. Di sini ada pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya, segala hal mengenai sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Dalam pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya kunci pelaksanaan demokrasi adalah meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Maknanya pelaksanaan kekuasaan negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Adapun maksudnya yang B, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Di sini yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Maksudnya pelaksanaan demokrasi berdasarkan Undang-Undang 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, tapi juga pelaksanaan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, ada pun demokrasi dengan pengadilan, yang dimaksudkan pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2. Yang 9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab. Oke, kemudian Rizky Hidayat. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan membaca yang B, mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Pelaksanaan demokrasi dalam suatu pemerintahan negara menempatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai aspirasi rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus menjadi pertimbangan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara.
Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum yang menjadi pembatas atas kesewengan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang ketiga Farul Rizky. Terima kasih. Oke. Saya akan melanjutkannya. Nomor 3, distribusi pendapatan secara adil dalam pelaksanaan kehidupan negara demokrasi. Semua bidang harus dijalankan secara seimbang atau tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membangun lapangan kerja agar masyarakat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Oke, terima kasih Farul. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudulkan tema demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.